Halo guys, nama aku Abel Adhafiri Samarufi. Sekarang aku kuliah dan tinggal di kota Saint Petersburg, Rusia. Jadi di YouTube channel aku sudah membuat beberapa video tentang bagaimana aku tinggal dan hidup di Rusia ini. Kemarin juga aku ada buat tentang harga makanan di Rusia. Dan sekarang aku mau menjelaskan rincian berapa sih biaya hidup untuk tinggal dan kuliah di kota Saint Petersburg, Rusia. Mungkin juga berguna bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Rusia, yang mau tinggal di Rusia, entah itu dalam keperluan apa, yang pasti untuk keperluannya masing-masing. Teman-teman pasti mikir, untuk tinggal di luar negeri itu pasti biayanya mahal banget, terutama biaya untuk hidup. Kita belum ngomong tentang biaya pendidikan di Rusia. Untuk biaya pendidikan di Rusia nanti aku bahas di video lain mungkin ya. Dan juga aku lihat di beberapa video teman-teman pelajar maupun yang tinggal di luar negeri di negara lainnya, entah itu mau di Jerman, di Inggris, di Amerika, aku sudah lihat dan kulihat itu sepertinya wow, biaya hidup di negara itu lumayan mahal juga ya dibanding Rusia. Oleh karena itu sekarang aku mau membuat rincian berapa sih biaya hidup yang diperlukan mahasiswa seperti aku untuk tinggal di sini, bertahan hidup di sini. Check it out. Pertama, aku mau bahas harga makanan. Ya, tentunya kita kalau mau tinggal di suatu tempat, kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat, kita harus tahu dulu berapa ya harga makanan di sana, berapa ya biaya sekali makan di sana di restorannya berapa ya. Kita harus tahu dulu. Ya, tentu kalau kita mau hidup ya kita harus makan. Kalau nggak makan ya mati kita. Apaan sih? Untuk hidup di sini, untuk makan, kamu bisa pilih. Kamu mau makan di luar, di restoran, entah itu di restoran cepat saji atau di restoran manapun itu, atau kamu bisa memasak. Untuk makan di luar, atau kamu nggak mau masak di rumah, kamu bisa makan di restoran, entah restoran fast food, entah restoran Cina di sini banyak, restoran Korea dan sebagainya, atau bisa juga di Stalovaya. Stalovaya tuh kantin. Normalnya untuk seperti restoran gitu, restoran cepat saji seperti KFC, Burger King, McDonald di sini tuh dibanderol sekitar 400 sampai 500 rubel untuk satu porsinya. Itu sudah termasuk minum. Untuk restoran-restoran biasanya harganya sedikit lebih mahal karena restoran ya tahu sendiri kan lebih eksklusif kesannya. Dan untuk makan di kantin seperti di Stalovaya, dalam bahasa Rusia kantin itu Stalovaya. Untuk di Stalovaya itu lebih murah. Makanan yang dihidangkan itu makanan khas Rusia. Ya, makanan khas Rusia tahu gimana kan? Прежде чем налить себе, ты друга угости. И разговоры пьяные, когда лицо румяное. Ты после пятой и седьмой базар не превращай. Обидеть тех, кто пьет с тобой, никак нельзя, друг дорогой. Знать, говори поменьше и почаще наливай. Водочка, водочка. Untuk makan di kantin atau di Stalovaya itu merogoh kocek kira-kira ya 200 sampai 300 rubel, kamu udah kenyang, udah makan banyak. Dan aku pun lebih senang makan seperti di Stalovaya atau di restoran cepat saji karena terjangkau dengan harga mahasiswa. Itu opsi kalau aku lagi malas masak atau aku lagi pengen aja makan di luar gitu. Opsi kedua yaitu kamu memasak. Iya, memasak. Di sini memasak bukan hal tabu untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kalau mau hemat ya masaklah. Aku pribadi lebih senang opsi ini karena bisa dibilang ya aku juga senang masak. Entah masak apapun itu, masak air pun jadi. Kalau masak kita hanya perlu beli kebutuhan untuk masak di supermarket ataupun di swalayan. Kalau aku pribadi lebih senang ke supermarket. Selain kebutuhan di sana lengkap, di sana juga murah dan banyak diskonan. Ya, murah. Untuk kebutuhan makanan selama 1 minggu itu, kira-kira aku mengeluarkan biaya antara 1.500 sampai 2.000 rubel. Itu tergantung kebutuhanku apa aja selama seminggu ini. Kebutuhan makan itu mencakup seperti beras, telur, ayam, daging, buah, bumbu-bumbuan, dan sebagainya yang menyangkut tentang nutrisi manusia. Oh iya, kemarin juga aku ada buat video tentang harga makanan di Rusia. Di video itu aku belanja ke swalayan, aku survei harga-harganya, aku jelaskan harganya secara singkat di video itu. Silahkan videonya di atas ini, atau klik link di bawah di deskripsi videonya. Tapi ya, namanya juga mahasiswa, nggak selamanya bisa masak terus, karena tahu sendiri kan, mahasiswa dibebani dengan tugas yang cukup banyak.
Oleh karena itu, kebanyakan mahasiswa di sini, mereka itu makan pagi dan makan malamnya di rumah masak, tapi makan siangnya di luar. Karena nggak sempat banget untuk masak siang bolak-balik kampus itu. Iya, kalau kampusnya dekat, itu pun kalau kamu sempat masak. Kalau nggak, bawa bekal ke kampus. Aku pribadi, aku juga sering bawa bekal ke kampus kalau aku lagi malas aja gitu keluar atau nggak ada uang. Selain itu juga bawa bekal ke kampus juga menghemat waktu dan menghemat uang. Kenapa menghemat waktu? Karena kalau jam istirahat di kampus itu antrinya panjang banget dan kita diberi waktu cuma 50 menit untuk makan siang ke siang. Jadi mahasiswa nggak bisa selama 3 kali 24 jam tiap hari untuk masak, untuk makan. Nggak bisa. Jadi ya opsinya kalau nggak kamu bawa bekal, makan di luar atau masak. Kalau kamu masak tiap hari, kamu udah kuliah, kamu jadi koki nanti lulusnya. Kedua, aku mau bahas tempat tinggal. Sebelumnya banyak yang nanya, aku tinggal di mana, bagaimana kondisi tempat tinggal aku. Oke, sekarang aku bahas. Aku di sini tinggal di asrama. Asramanya itu jenisnya asrama semi apartemen. Jadi ada banyak jenis-jenis asrama di Rusia ini. Untuk yang ku tinggal ini asrama jenis apartemen. Walaupun kenyataannya ini adalah apartemen, tapi dinamain asrama. Oleh karena itu aku bilang asrama semi apartemen. Jadi di flat ini ada 3 kamar. Masing-masing kamar tuh bisa diisi 2-3 orang. Untuk kamar aku pribadi yang tempat aku syuting sekarang ini adalah kamar tipe 2 orang. Dan di dalam flat ini, dalam apartemen ini ada WC, ada dapur, ada kamar mandi. Jadi satu flat ini, satu apartemen ini bisa jadi berisi 6-7 orang. Dan di kamar ini aku tinggal dengan temanku, orang Tunisia. Kebetulan dia lagi keluar. Dan di kamar lain temanku orang-orang Indonesia juga. Nanti aku buatkan video room tour asrama di Rusia. Tipe asrama yang kutempati ini, tipe kamar yang kutempati, tipe apartemen ini, apartemen semi asrama, asrama sepi apartemen, apapun itu namanya, ya asrama semi apartemen. Ini termasuk kelas 1 di Rusia. Jadi asrama kelas 1, asrama yang eksklusif. Entah kenapa, karena banyak banget asrama di Rusia itu yang tipenya jelek banget, ada tipe yang menengah, ada tipe yang eksklusif. Kalau aku ini tipenya kelas 1 karena semi apartemen. Jadi untuk biaya yang kuhabiskan untuk tinggal di sini itu termasuk cukup mahal untuk asrama di Rusia. Karena per bulannya aku harus bayar sekitar 3.500 rubel. Ya itu sekitar 700-800 ribu kalau kurs sekarang. Seperti ku bilang tadi, itu termasuk mahal. Sedangkan banyak sekali asrama di Rusia, banyak sekali tipe-tipe asrama di Rusia. Ada tipe yang asrama semacam rumah susun, lorong gitu, isinya kamar-kamar-kamar, tapi dapur dan WC-nya itu pisah dari kamar tersebut. Jadi hanya kamar, isinya cuma kamar. Jadi isinya cuma kamar, seperti kasur, lemari, meja, dan sebagainya. Bahkan ada yang nggak pakai meja. Dan untuk dapur dan WC tipe asrama tersebut sharing dengan seluruh orang yang ada di lorong itu. Aku sekali merasakan tipe asrama seperti itu selama 8 bulan waktu kelas persiapan bahasa di kota Tver. Ya, jadi kamar mandi, WC, dan dapur itu sharing. Dan untuk tipe asrama seperti itu dibanderol jauh sangat murah. Kalau aku 3.500 itu 1 bulan, kalau tipe asrama seperti itu mungkin bisa untuk 1 tahun ya. Katanya sih gitu dari info-infonya. Yang barusan ku jelaskan itu adalah tipe asrama yang bisa dibilang paling bawah, dan asrama yang ku tinggali tipe asrama paling bagus. Jadi aku sudah pernah merasakan asrama yang paling jelek dan asrama yang paling bagus seperti ku tinggali sekarang. Jadi aku tahu gimana perbandingannya. Tapi faktanya untuk asrama di Rusia, harga itu menentukan kualitas. Jadi kalau kamu mau nyaman ya silahkan tinggal di asrama seperti aku, tapi harganya ya cenderung lebih mahal dibanding asrama yang pernah aku tempati itu yang bisa dibilang kelas bawah. Tapi juga teman-teman di kota lain di Rusia seperti di Kazan dan Vladivostok itu termasuk beruntung banget karena asramanya kurang lebih kayak aku, tapi harganya ya lebih rendah dibanding aku. Jadi untuk asrama itu pilihan teman-teman yang mau kesini, mau yang nyaman atau yang enggak, silahkan. Ketiga, aku mau bahas transportasi. Ya, transportasi menjadi salah satu kebutuhan wajib untuk tinggal di sini. Masa ya mau jalan kaki kemana-mana? Ya nggak mungkin kan jalan kaki kemana-mana. Gila aja. Untuk aku sebagai mahasiswa, aku mendapatkan keistimewaan dari kampus aku, dari kota ini. Aku mendapatkan kartu transportasi. Seperti ini wujudnya, kartu transportasi. Itu ada mukaku, jelek ya. Nih. Dengan kartu ini aku mendapatkan keistimewaan berupa biaya transportasi yang cukup lebih murah dibanding biaya transportasi normal.
Sebulannya aku membayar kira-kira 550 rubel untuk 100 kali penggunaan subway. Itu hanya penggunaan subway. Kalau mau penggunaan seluruh transportasi seperti bus, trolleybus, tram, dan sebagainya, aku harus membayar kira-kira 1000 rubel. Aku lupa. Aku hanya menggunakan subway, jadi aku membayar 550 rubel per bulannya dengan kartu ini. Kenapa aku memilih opsi yang pertama, yaitu 550 rubel hanya menggunakan subway? Karena aku tiap hari menggunakan subway, menggunakan metro. Jarak kampus dan asrama itu kira-kira 2 stasiun subway. Tiap hari aku menggunakan subway. Jadi aku jarang banget, bahkan nggak pernah dalam sebulan itu menggunakan bus, trolleybus, maupun tram. Kalau mau naik bus, trolleybus, atau tram itu harus bayar lagi, karena nggak termasuk di kartu ini paketnya. Tapi kalau kamu menggunakan seluruh transportasi itu untuk menjangkau kampus kamu, menjangkau tempat kerja kamu harus membayar cukup mahal. Gitu. Untuk tarif transportasi normal sekali jalan, mau itu tram, mau itu subway, mau itu bus, mau itu trolleybus, itu kira-kira 40-60 rubel. Itu sekali jalan di dalam kota. Kalau keluar kota, ke pinggiran kota, itu beda lagi harganya. Yang keempat, internet. Ya, internet memang penting banget untuk mahasiswa rantau yang jauh dari orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, mungkin yang jauh dari pacaran, yang lagi LDR, jadi internet penting banget. Untuk aku pribadi, aku menggunakan internet dari provider kenamaan di sini, provider besar di sini, nggak aku sebutkan juga namanya ya. Jadi aku per bulannya itu bayar kira-kira 650 rubel untuk internet. Itu internet unlimited 4G LTE, kecepatannya luar biasa. Jadi bagi yang mau ke Rusia, jangan takut internet mahal. Iya, memang harganya cukup mahal, tapi kualitas menjanjikan. Pakai ini. Kelima, biaya hiburan. Tentunya sebagai seorang mahasiswa yang dibebani dengan tugas cukup banyak selama hari kerja itu, jadi ya weekend mau nggak mau hangout keluar. Entah itu nongkrong di kafe, entah itu kamu nonton di bioskop, entah itu kamu hanya sekedar jalan-jalan di taman kota atau di pusat kota. Mungkin untuk kamu sekedar mau nongkrong-nongkrong di kafe, mau kamu nonton, itu bisa jadi kamu mengeluarkan kocek kira-kira ya 400-600 rubel sekali nonton ataupun sekali kamu nongkrong di kafe. Dan terakhir, yaitu biaya pendidikan. Untuk biaya pendidikan, alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Rusia. Untuk biaya pendidikan, alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa berupa pendidikan dari pemerintah Rusia. Jadi aku tidak perlu membayar untuk berapa per semesternya ataupun membayar biaya buku. Jadi untuk buku di Rusia itu kebanyakan meminjam di perpustakaan. Jadi mahasiswa itu jarang banget ada yang beli buku. Itu pun kalau dia mau beli, ya silakan beli. Tapi perpustakaan menyiapkan buku untuk dipinjam mahasiswanya dan dikembalikan di saat-saat. Ya, kalau sudah memang saat dikembalikan, ya kembalikan bukunya. Kalau kamu tidak kembalikan, ya dapat denda pasti. Jadi untuk biaya pendidikan aku kurang tahu juga berapa satu semesternya. Tapi untuk di kampus aku sudah lihat itu kira-kira 12-13 juta rupiah satu semesternya. Mungkin kalau mau tahu lebih lengkap tentang kampus aku dan berapa biaya pendidikannya, silakan kunjungi link yang ada di bawah ini. Ya, silakan kamu ketik link ini di browser kamu atau klik link di deskripsi di bawah. Jadi kesimpulannya, untuk biaya hidup kuliah versi aku di Rusia ini adalah sebagai berikut. Untuk membeli kebutuhan makan ataupun makan di luar maksimal itu satu minggunya 1.500 dikalikan 4 minggu selama sebulan itu berarti 6.000 rubel. Untuk tempat tinggal selama 1 bulan itu 3.500 rubel. Untuk internet 1 bulan yaitu 650 rubel. Untuk transportasi selama 1 bulan yaitu 550 rubel. Dan yang terakhir, untuk biaya hiburan setiap akhir pekan, 500 rubel, kalikan 4 minggu, jadi 2.000 rubel. Jadi keseluruhannya adalah ceng-ceng. Ya, 12.700 rubel selama 1 bulan. Atau itu sekitar kalikan dulu. 12.700 rubel atau sekitar 2.900.000 rupiah kalau ikut kurs hari ini, yaitu kursnya 230. 12.700 rubel atau kira-kira 3 juta rupiah itu biaya kebutuhan hidup yang cukup standar di kota Saint Petersburg, Rusia ini. Itu semua tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk biaya hidup itu tergantung
keputusan teman-teman gimana menyiasatinya untuk hidup hemat di sini. Biaya tadi itu adalah biaya yang betul-betul standar untuk tinggal di kota Saint Petersburg, Rusia ini. Jadi itu dia video tentang rincian biaya hidup di Rusia ini versi Abel Marufi. Jadi kalau teman-teman mau tahu info lebih banyak tentang kuliah di Rusia, tentang beasiswa ke Rusia, atau cara untuk kuliah di Rusia, silahkan kunjungi Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Atau search di Google Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Atau kunjungi website belajarkerusia.id. Linknya ada di deskripsi. Atau teman-teman bisa tanya teman-teman mahasiswa lain yang kuliah di sini, bisa tanya aku, bisa lewat email, bisa lewat DM di Instagram, silahkan, linknya di bawah juga, di Instagram aku di sini. Jadi hanya itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini tentang rincian biaya hidup untuk kuliah di Rusia. Kalau mau tahu lebih banyak silahkan tanya aku langsung atau tanya teman-teman mahasiswa lain atau enggak silahkan tanya ke belajarkerusia.id atau enggak silahkan tanya ke Pusat Kebudayaan Rusia. Selebihnya hanya itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Abel Marufi. Bye.